digunakan di Windows, di Linux, ataupun di desain di HP pun bahkan dia bisa Figma ini. Tapi ya kalau di HP memang agak terbatas untuk prosesnya gitu. Kurang lebih untuk gambaran apa sih aplikasi Figma itu seperti itu. Nah, kemudian di Figma tersebut pun ada fitur utamanya gitu. Fiturnya untuk apa sih gitu. Yang pertama itu desain ya. Kita tahu sendiri Figma itu fungsinya untuk mendesain. Sebenarnya tidak hanya apa namanya untuk desain sebuah aplikasi atau enggak website, tapi terkadang Figma pun banyak dipakai orang-orang untuk mendesain PPT misalkan presentasi gitu, karena di Figma pun menyediakan frame atau desain yang bebas gitu loh. Jadi bisa di drag and drop sendiri, di customize sendiri gitu. Jadi lebih kalian dalam membuat presentasi pun juga bisa lebih luas gitu. Ada juga orang yang pakai Figma untuk desain seperti itu. Nah, terus di Figma ini juga ada prototyping. Nah, prototyping ini untuk apa sih gitu? Jadi prototyping ini fitur yang membuat proses itu jadi ada alurnya dan semakin mudah gitu untuk dimengerti oleh user kita atau pengguna kita. Jadi prototyping di sini maksudnya kita itu bisa mengcustomize desain kita itu menjadi seperti aplikasi yang sudah di-develop gitu. Jadi misalkan home-nya bisa diklik gitu, clickable, terus kita bisa klik juga apa namanya isi data, misalkan kayak gitu, atau misalkan ada tampilan, misalkan search bar nih, ada search bar, kolom search, terus kita klik, nanti keyboard kita akan muncul, misalkan seperti itu. Jadi kan seperti kita udah memakai produk aslinya gitu. Jadi prototyping itu fungsinya kurang lebih untuk seperti itu, membuat desain kita menjadi seperti produk yang aslinya gitu. Nah, kemudian juga ada desain sistem fitur yang dimana fitur ini menawarkan library atau aset yang lengkap. Jadi bisa dengan gampang tim desain itu mengukur penggunaan dan perubahan yang dilakukan tim. Jadi biasanya desain sistem itu memang sebuah dokumentasi desain kalian yang dimana di sana ada tipografinya, di mana kalian pakai font apa, ukuran berapa, terus pakai untuk warna apa, kayak terus juga primary color, secondary color, seperti itu kurang lebihnya untuk si desain sistem ini. Nah, kemudian juga ada collaboration fitur, di mana di sini collaboration itu mempermudah ya pekerjaan kalian antar tim secara real time gitu. Jadi misalkan apa namanya kalian jadi nggak harus copy paste si file Figma-nya ini, tapi tinggal share link-nya aja gitu. Terus kalian ubah pun juga udah real time keubah di tim kalian juga. Jadi terus kalian tuh juga bisa pakai si file tersebut dalam satu kanvas itu bisa dipakai untuk rame-rame, misalkan untuk brainstorming juga. Kadang Figma tuh juga dipakai untuk brainstorming juga seperti itu. Karena sekarang ada yang namanya FigJam. Itu untuk fitur utamanya, kurang lebih ada 4 seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir untuk materinya ini ada UI deliverable. Jadi di mana UI ini memilih tugas yang tepat untuk satu proyek. Jadi dia itu gimana sih kita mendeliver si UI design kita atau produk kita. Pertama kita harus punya branding konsep ya. Di mana branding konsep itu untuk apa gitu. Jadi untuk klien kita sebagai pedoman atau identitas mereknya. Jadi bisa juga si UI UX yang menetapkan branding konsepnya, tapi bisa juga kita yang udah nerima branding konsepnya dari klien kita gitu. Jadi memang tergantung dari klien kita untuk membebaskan kita mengeksplor si branding konsepnya atau mereka sudah menentukannya seperti itu. Nah, terus ada style guide-nya, di mana style guide-nya itu mereka itu biasanya beberapa aset atau merek, misalkan icon untuk Grab, logo Grab kan seperti ada line aja kayak gitu, garis
bentuk G gitu. Dan itu style guide-nya mereka gitu. Jadi seperti itu. Jadi ciri khas tersendiri kayak Tokopedia ciri khasnya apa, Shopee ciri khasnya apa gitu. Orange warnanya gitu. Terus Tokopedia hijau. Jadi kita bisa juga mendeliver style guide-nya gitu. Terus style tiles-nya itu juga konversi merek klien. Jadi misalkan klien udah menentukan nih gitu mereknya seperti apa gitu. Tapi kita improve lagi gitu. Itu style tiles-nya. Terus UI kit-nya itu adalah tadi yang aku udah mention kayak misalkan kita buat desain search bar, terus pas kita klik itu ada keyboard yang muncul dan itu namanya UI kit di mana si search bar ini si UI kit disebutnya karena ada action yang akan pengguna nanti rasakan ketika dia ngeklik search bar itu UI kit dan itu bisa kita pakai terus-menerus di klien-klien selanjutnya. Jadi misalkan kita sekali bikin, terus kita simpan sebagai UI kit, kemudian baru kita bisa pakai ke klien-klien lain. Itu untuk mempermudahnya sih. Cuman kalau mau bikin sendiri lagi pun dari ulang juga is okay gitu. Paling kalau UI kit itu ubah-ubah aja untuk stylenya gimana, si klien yang ini, klien itu stylenya gimana gitu, sesuai kebutuhan aja. Cuman untuk prototyping-nya kan tetap sama gitu. Kurang lebihnya untuk penjelasan tentang materi si UI ini cukup sampai sini. Kita coba untuk menjelaskan lewat Figma ya sekarang. Oke, jadi di sini ini dihiraukan aja. Kita dari awal. Nah, jadi di sini itu screen aku masih kelihatan kan ya? Iya, Kak. Oke. Jadi di sini tuh kalau kalian sudah register Figma, ini aku jelasin dari awal. Sudah register Figma, nah kalian itu akan ada dikasih pilihan new design file, Figjam, atau import. Nah, import ini kalau kalian sudah punya file Figma, mau import ke dalam Figma-nya boleh. Dan ini aku pakai yang versi software-nya ya. Enggak yang web-based, tapi web-based pun tampilannya akan sama seperti ini gitu. Jadi kalau kalian buka di Chrome atau di web browser lainnya pun tampilannya akan sama seperti ini. Nah, dan Figjam ini untuk brainstorming, di mana di sini mereka memiliki template ya, tools-tools untuk template, misalkan untuk buat diagram, untuk apa gitu, kalian tinggal search sesuai kebutuhan kalian itu sendiri. Gitu. Nah, sini aku mulai untuk klik new file. Nanti klik new file, tampilannya akan kurang lebih, nah, seperti ini untuk awalnya. Nah, terus kita balik lagi ke file yang udah aku buat. Jadi, di sini di mana ada page ini bisa kalian rename, terus bisa kalian tambahkan juga, gitu, untuk kalian misalkan ini untuk UI kit, gitu, kayak tadi yang udah aku bilang, UI kit, gitu. Oh, Figma-nya nggak tampil ya, katanya. Ada yang bilang nggak tampil. Iya, Kak. Oke, wait. Aku share screen ulang. Ya, sorry. Sudah terlihat ya? Oh, iya, Kak, udah. Oh ya, ini dari awal aja kali ya. Jadi tadi kalau udah register, kalian akan mendapat tampilan seperti ini di Figma. Nah, terus mau buka di browser ataupun di software-nya pun langsung kalian akan muka kita di mana? Seperti ini. Mau jadi web developer. Nah, terus nanti ketika kalian new design file, tampilannya akan seperti ini, di mana kalian dikasih board atau kanvas kosong ya. Terus ini aku balik lagi ke file Figma yang udah aku buat. Nah, di sini ada page, di mana page ini kalian bisa rename
dan kalian bisa tambahkan. Kayak tadi, ini aku udah nambah UI kit, dan ini bisa di delete juga. Ini aku delete aja, karena itu kan nggak dipakai. Nah, terus di sini pun juga dia bisa di rename. Terserah kalian mau rename apa di sini, bisa tinggal di rename aja, mudah untuk merename filenya. Nah, terus di sini ada ini kursor ya untuk move, dan ini untuk scale nanti akan aku kasih lihat. Kemudian di sini ada frame, di mana kalian akan menginsert frame template yang sudah diberikan oleh Figma. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa customize sendiri ukurannya seperti apa. Misalkan kita mau buat tampilan mobile app, terus aku pilih nih yang Android large aja gitu. Nah, ini Android large, ukurannya sudah ada di sebelah kanan sini, width-nya ada, height-nya pun ada. Nah, ini bisa kalian customize juga. Kemudian terus sini juga misalkan ini aku ada lagi di sini namanya rectangle, dan di sini banyak banget, mau rectangle, mau line, mau arrow, ellipse, polygon, dan yang lainnya. Bahkan sekarang Figma udah bisa insert image maupun video. Image dari dulu sih sebenarnya, tapi video ini baru. Nah, terus misalkan kita insert rectangle ya. Rectangle di sini. Nah, ini pun bisa kalian customize height-nya. Misalkan kalian maunya kotak nih, kalian tinggal klik ini aja yang constraint proportion-nya. Kemudian misalkan aku mau ukurannya 50. Nanti dia kanan kiri 50. Ini enggak berubah. 50. Coba kita ulang ya. Oh enggak, ini dari awalnya enggak kotak soalnya. Kita pencet shift dulu biar kotak. Biar sama. Nah, ini baru diklik, kemudian misalkan 50. Nah, ini kanan kiri berubah 50-50. Jadi kalau diklik ini otomatis height dan weight-nya dalam sekali action, dalam sekali ubah bisa ukurannya square gitu kan. Nah, terus di sini juga ini aku perbesar. Kita juga bisa bikin radius cornernya ini yang di samping ini menjadi tumpul gitu. Nah, ini ada di sini. Kita bisa custom aja sesuai yang kita inginkan. Misalkan aku 8 pengennya. Nah, tapi si Figma ini memberikan kita kebebasan untuk misalkan yang bawah aja deh yang ada radius cornernya, yang atas jangan. Kalian tinggal klik yang ini, independent corners-nya. Terus di sini setiap kalian klik ini, ininya akan berubah logonya, logo icon di sini. Jadi kalian akan lebih mudah untuk mengubahnya. Misalkan aku cuma maunya yang bawah ya, berarti aku ubah yang atasnya ini 0 lagi, terus sisi kanannya 0. Jadi ininya lancip, bawahnya ada radius corner-nya, kayak gitu. Dan ini bisa di customize gitu. Nah, kalau terserah kalian mau kayak gimana. Kemudian lagi di sini ada fill yang dimana warnanya pun bisa kalian ubah-ubah. Terserah mau warna apa gitu. Terus juga opacity-nya pun di sini juga bisa kalian adjust. Terus lagi di sini ada stroke ya, dimana kita menambahkan line atau garis di elemen tersebut. Ini udah ada garis hitam. Nah, terus ini juga bisa di-adjust juga warnanya. Misalkan aku mau kuning. Ungu deh. Terus ini juga bisa kalian adjust juga opacity-nya. Terus ini line-nya pun bisa kalian adjust juga, kayak misalkan 6 jadi lebih tebal gitu. Sesuai kalian untuk mendesainnya mau seperti apa. Kemudian lagi di sini juga ada line-nya, bisa titik-titik, garis-garis, bisa solid, bisa custom gitu. Bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian gitu. Nah, ini juga bisa dihapus. Kalau hapus tinggal di minus aja. Terus kalau mau di hide gitu, ini tinggal klik yang
rata aja gitu. Kemudian lagi di sini ada namanya effect. Nah, efek ini untuk apa? Dia akan menampilkan ini kayak efek bayangan. Seperti itu. Terus nanti dia itu bisa kita adjust juga. Misalkan bayangannya terlalu tebal nih, kita ambil 10 aja gitu. Terus blurnya kita tambahin jadi 20 kayak gitu. Jadi bisa kalian sesuaikan sesuai estetika kalian. Dan ini pun bisa dihapus juga, bisa di-hide juga. Dan sini ada export di mana nanti frame kalian ini bisa kalian export dalam bentuk, di sini ada pilihannya itu PNG, JPEG, SVG, dan PDF. Nah, ukurannya pun aku sarankan kalau untuk gambar kayak PNG dan JPEG ini, kalian bisa pilih yang 4 kali. Karena ini tuh maksudnya ukuran quality si gambarnya gitu. Dan ini juga bisa ada previewnya gitu. Karena ini itu ya, apa namanya, kanvas kosong putih jadinya tampilannya yang ini doang yang kelihatan. Kemudian lagi ini juga bisa kita sesuaikan nih. Di sini ada alignment ya. Alignment tuh dia bergerak sendiri sesuai yang kalian inginkan. Mau di atas, mau di bawah, mau di tengah gitu. Terserah kalian. Ini juga bisa diubah-ubah. Dan terus lagi ada yang namanya prototype. Di mana di sini di prototype ini kalian bisa play dengan device yang kalian sesuaikan gitu. Karena ini tadi aku Android, jadi aku pilih device-nya Android Large. Terus ini juga bisa dinonaktifin juga, misalkan untuk kalian desain website gitu, dinonaktifin juga nggak apa-apa. Nah ini kita coba play prototype ya, nanti tampilannya ketika kalian play prototype akan seperti ini. Nah, jadi kayak produk beneran kan, kayak mock-up gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk di sini ada flow dan interaction-nya. Kalau untuk flow ini, misalkan kalian mau titik poinnya di sini flow. Terus aku nambahin frame lagi. Nah, kita tambahin interaksi nih. On click misalkan dari sini, kita tarik ke sini. On tap. Instan kan. Nah, nanti kalau aku klik ini, nanti akan pindah ke halaman yang sini. Ini aku ubah perbedaannya. Nah, itu namanya flow, misalkan flow login. Flow login, terus ini untuk interaksinya gitu. Interaksinya pun bisa kalian adjust, navigate, apa overlay, apa kurso lah yang kalian sesuaikan di desain kalian gitu. Nah, kemudian ini udah di play prototype ya. Ini aku klik, nanti berubah. Nah, seperti itu. Jadi, untuk prototype design interaction-nya akan seperti produk aslinya gitu. Jadi, kita bisa mendesain langsung sesuai seperti produk yang kita inginkan gitu. Nah, terus lagi, di sini juga ada komponen dan varian, di mana dia itu auto layout juga bisa. Misalkan aku wait, ini dulu plugin. Jadi di Figma itu ada namanya plugin yang dimana bisa memudahkan kita untuk mendesain gitu. Dia menyediakan icon, menyediakan blobs ini gitu, atau detect komponen, unsplash ini untuk kita misalkan mau nyari gambar ya, jadi nggak perlu download di Google gitu, jadi tinggal di unsplash, misalkan icon ya, aku ini mau cari icon search misalkan. Kita bikin search bar misalkan, ini ada, kita drag and drop aja kalau Figma mudah. Nah, sekalian di sini aku kasih tahu tentang auto layout, di mana misalkan kita mau bikin search bar ya, kita klik search,
Nah, ini juga tipografinya bisa kalian ubah. Misalkan mau Poppins, ininya medium, reguler, terserah. Mau ukurannya 20, mau berapapun, terserah kalian sesuai kebutuhan kalian. Warnanya pun bisa diubah. Ini aku back to hitam lagi ya. Nah, terus kalau auto layout itu kita di sini bisa add auto layout, tapi di sini ada keterangan kan Shift plus A gitu. Jadi biasanya aku klik Shift plus A. Nah, dia sudah ada auto layoutnya. Kalau seperti ini, kalau ikonnya seperti ini berarti sudah ter-auto layout. Nah, ini bisa kita rename juga si layers-nya itu. Nah, terus di sini di auto layout ini ada yang namanya adjustment ini. Kita mau taruhnya di mana nih gitu. Di tengah atau di atas, di bawah, seperti ada alignment-nya yang di atas ini tadi. Nah, misalkan aku search bar di sebelah kiri aja lah, kiri tengah gitu. Nah, ininya pun bisa di padding-nya. Si padding-nya ini bisa disesuaikan, misalkan atas bawahnya aku mau 12, kayak gini. Nah, ini bisa dilebarin aja. Nah, terus ini aku mau fill pakai warna. Tinggal di klik fill aja tadi. Di klik fill, tapi kita pilih putih aja. Karena search bar biasanya putih ya. Putih, tapi kita tambahin stroke. Nah, ini aku biar halus aja, 0,4 cukup. Terus opacity-nya aku kurangi. 20 aku rasa cukup. Terus ininya misalkan cornernya 8 aku mau. Nah, ini kita sudah selesai misalkan buat search bar untuk si auto layout. Dengan auto layout. Auto layout sebenarnya hanya itu aja sih, kayak nambahin padding, alignment, seperti itunya, margin gitu. Nah, terus ini kita ke komponen dan varian. Misalkan ini aku mau search bar dan search-nya kita cari yang beda. Nah, jadi ini kita buat sebagai komponen, bisa di sini, tipe komponen. Kalau sudah, kita copy aja dan paste, kita drag di sini. Kalau ada biru-biru yang ini, berarti auto layout-nya aktif dan si komponennya ini bisa masuk. Nah, jadi kayak gini. Gitu. Jadi kalian kalau pakai auto layout itu nggak perlu lagi untuk input satu-satu, misalkan kalian bikin rectangle dulu gitu. Itu salah satu fungsi Figma sih, auto layout itu. Fungsi UI itu. Si auto layout. Misalkan kalian kalau mau bikin search bar, klik dulu rectangle, terus input lagi dulu search. Kalau manual kan seperti itu. Search, terus itemnya kita sesuaikan lagi di sini gitu. Satu-satu kan gitu. Nah, kalau pakai auto layout, itu akan seperti ini. Jadi lebih mempercepat pengerjaan kita dalam mendesain UI gitu. Itu salah satu fungsinya. Terus ini kenapa tadi aku buat komponen. Nah, ini itu bisa diganti manual. Jadi tuh. Jadi tinggal kalian klik di swipe ini. Nanti kalian jadi nggak perlu drag and drop ini lagi, tapi langsung aja diubah di sininya kalau misalkan ininya udah dibuat komponen. Jadi kita ubah langsung ke sini tuh, ikonnya auto berubah. Jadi kalau ada revisi atau kalian berubah pikiran untuk desain kalian pun lebih mudah gitu pakai komponen dan varian ini gitu. Terus juga yang terakhir ini ada fungsi namanya layout grid ya.
Dimana grid ini untuk apa sih gitu? Grid ini sebenarnya bisa membantu kalian untuk mempermudah desain kalian lebih rapih. Kita tambahkan contohnya misalkan pakai kolom ya biasanya. Kolomnya itu kalau di mobile itu biasanya dia itu 4 untuk count-nya. 4 itu ini, yang pinknya ini 1, 2, 3, 4. Si kolomnya ada 4. Terus ininya misalkan si marginnya misalkan 20. Nah, jadi UI itu kan UI UX itu kan ngebantu mempermudah user ya. Kita tuh tugasnya untuk mempermudah user dalam menggunakan produk aplikasi maupun website. Nah, fungsinya padding di sini itu kurang lebih untuk bikin desain kita ini lebih bisa digapai untuk clickable gitu. Jadi kalau terlalu mepet ke sini kan nanti orang akan susah ya. Misalkan nih, kalian udah lihat langsung deh contohnya di sini. Kalau ke sini gitu kan, kalau pakai jempol asli itu kan mereka akan susah ya mencapai si klik search-nya ini. Tapi kalau kalian pakai si grid ini, kalian akan mempermudah ngepasin di tengah. Jadi akan lebih rapi desain kalian. Jadi nanti mau desainnya di bawah ini ada menu misalkan. Menu. Akan sejajar gitu. Kayak gini. Jadi rapih. Kalau pakai si grid ini. Dibanding kalian nggak pakai. Misalkan ini aku hide. Ya. Kalian akan susah adjust-nya. Menurut aku lebih susah karena dia harus berubah-ubah. Nanti misalkan kalau yang atas sama bawah ini nggak sesuai, bisa aja kita malah ngikutin yang bawah, misalkan yang ini. Itu kan agak sulit ya diaturnya gitu. Jadi grid ini mempermudah kita dalam membuat desain kita menjadi rapi. Kemudian yang terakhir juga ada rows, di mana aku suka nambahin rows ya karena kenapa? Karena biasanya rows ini bisa bantu kalian buat nggak cuman kanan kiri tapi atas bawah juga lebih rapih gitu. Nah, tadi yang ini bisa ditambah ya. Kalian bisa tambah sesuka kalian untuk kolomnya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kadang bisa juga mempermudahnya gimana. Jadi misalkan aku mau search-nya cuman sampai sini gitu. Ya udah sampai jadi semuanya tuh sama gitu ukurannya. Atau misalkan aku maunya garisnya di bawah sini. Nih, dia udah di bawah sini. Nah, ini aku juga maunya di bawah sini. Segaris. Nah, tuh, jadi sama gitu, sejajar gitu. Jadi untuk rows-nya fungsinya untuk seperti itu. Untuk fungsi tools menggunakan Figma cukup sampai di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Aku kasih lagi ke moderatornya kali ya, ke Pak siapa tadi, maaf. Kak Stefani. Ya. Ya, Kak. Oke, makasih Kak atas pemaparan materinya. Oke, teman-teman kan tadi udah dengar nih materi yang udah dipaparin Kak Syarifah mengenai UI tools menggunakan teman-teman. Materi yang Kak Syarifah bawakan ini pasti teman-teman punya benar-benar menarik dan pasti pelajari lebih dalam lagi gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti aku bacain pertanyaannya. Oke, mungkin sembari menunggu nih teman-teman mungkin lagi mikir-mikir pertanyaannya apa, aku mau nanya nih Kak, apa hambatan atau masalah terbesar gitu yang pernah Kakak temui nih selama menjadi UI designer gitu?
Untuk hambatan biasanya itu sih, biasanya kan seorang UI UX itu lebih ke UI ya ini. UI itu biasanya untuk permintaan antar klien dan kita. Jadi tugas kita itu kan membuat si aplikasi itu lebih useful ya, lebih user friendly, lebih bisa digunakan oleh pengguna. Tapi kadang kliennya minta untuk jangan ikutin saya aja seperti ini. Sedangkan kita sudah menentukan, oh bagusnya nih, kita udah research juga, oh bagusnya nih, misalkan buttonnya warnanya biru gitu. Kalau untuk primary-nya, kalau secondary-nya baru putih ada line birunya gitu. Tapi si kliennya nggak mau nih, maunya dibalik gitu. Itu sih kadang hambatan sebagai UI-nya. Kadang kita harus mengikuti juga kemauan si kliennya, tapi kita juga di sisi kitanya pun juga punya perspektif sendiri. Kalau nggak perspektif sendiri sih, bahkan itu kita udah research, jadi kayak oh ini loh lebih baik seperti ini gitu. Jadi kayak hambatannya itu sih kurang lebih kalau UI seperti itu, untuk menyelaraskan atau ngasih tahu gitu, gini loh bagusnya seperti ini gitu. Jadi lebih bisa menyampaikan desain kita aja sih sebenarnya ke klien. Oh, lebih kayak komunikasi kita ke kliennya gimana gitu juga. Ya, biar klien bisa menerima saran dari kita juga gitu. Ada pertanyaan nih Kak di kolom chat, udah ada dari Ica. Halo Kak, izin bertanya. Sebagian orang cenderung lebih menyukai tampilan aplikasi yang sederhana atau tidak terlalu banyak fitur. Sebagian lagi mungkin sebaliknya. Menurut Kakak, sebagai pemula dalam mengelola tampilan aplikasi, baiknya kita menggunakan tampilan yang seperti apa ya menurut permintaan pasar? Jadi gimana kita mengelola tampilannya yang baik? Biasanya memang UI UX itu selalu berpatokan dengan product manager dan developer gitu. Jadi kita nggak hanya desain bagus gitu, tapi si developer nggak bisa nge-build-nya. Jadi kita juga harus saling membantu gitu antar tim gitu kan. Ya misalkan loadingnya cuma muter aja gitu, nggak yang sampai begini-gini gitu kan. Ada yang kayak bagus banget gitu animasinya, tapi kenyataannya saat di develop itu akan sulit gitu. Itu juga kita nggak bisa seperti itu, nggak hanya menuntut tampilan bagus, tapi kita lihat dari sisi si developer juga. Kita harus kerjasama oleh tim dan mengelolanya seperti apa gitu. Kita research dulu biasanya, memang kira-kira nih tampilan yang bagus, yang mudah di develop, tapi si user ini bisa mengerti dan merasa useful dengan produk kita gitu. Jadi ya biasanya nggak hanya menuntut permintaan pasar, biasanya ya do research sih. Lebih banyak research, lebih banyak cari tahu. Atau enggak kompetitor analisis lah minimal gitu. Kira-kira si A ini pakainya seperti apa, kalau untuk tampilan ini si B pakainya untuk apa gitu. Kira-kira banyak orang lebih banyak pakai yang mana, dan itu bisa kita jadiin referensi gitu. Kayak gitu sih untuk sebagai pemula ya, mengelola tampilan aplikasi untuk baiknya seperti apa. Jadi do research is must sih, kayak harus gitu. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain nih ada pertanyaan gitu. Kalau ada, ketik aja di kolom chat, nanti aku bacain pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Muhammad Asar. Kak, untuk menjadi UI designer, apa harus, karena kan visualisasinya nanti akan lewat pemrograman. Gitu, Kak. Okay. Jadi, apakah UI UX harus paham pemrograman? Sebenarnya enggak harus ya, tapi kalau kita ingin mengerti si developer kita, tim kita, jadi kita kan desain juga enggak jadi percuma ya.
itu boleh aja kalau mau belajar. Tapi sebenarnya kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Asal desainnya manusiawi lah gitu ibaratnya, si developernya bisa nge-build tampilan kita gitu. Jadi untuk paham web itu nggak harus, tapi kalau kalian mau belajar itu lebih bagus karena kalian akan lebih mengerti lagi bagaimana buat UI-nya lebih bagus lagi, kayak gitu sih, lebih useful kan, karena tujuan kita sebagai UI UX bikin user kita, pengguna kita menjadi lebih termudahkan gitu dengan produk-produk yang akan kita desain dan kita buat, seperti itu sih. Oke, mungkin masih ada teman-teman nih yang mau nanya-nanya gitu loh. Ini mumpung loh Kak Syarifah bersama kita. Tempat teman-teman ingin lebih memperdalam gitu tentang UI ini sendiri. Ayo dong teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Wah, semakin seru nih teman-teman. Oke, dari Kak Novel Rizky. Kak, kalau mau belajar tentang Figma, lebih lanjut, apa ada saran belajar dari website apa gitu Kak, katanya? Oke, kalau untuk Figma, karena kan dia lebih ke tools-nya ya, jadi aku saranin coba lihat YouTube-nya Mas Kuku Haldi ya. Dia itu UX designer udah lama gitu. Jadi dia itu kasih tutorial dan free juga, banyak juga tutorial yang dia kasih. Bahkan dia sampai basic-nya pun dia kasih tahu di sana gitu, di YouTube dia. Dan terus kalau website mungkin bisa Mas Dwinawan ya, dwinawan.com. Di sana juga di web Mas Dwinawan ini dia itu ada belajar juga typography, kayak patterns gitu, lebih lengkap lagi. Jadi lebih itu kan biasanya dipelajarin oleh anak-anak DKV ya, yang seperti itu, typography, coloring gitu. Dan di Mas Dwinawan ini dia menjelaskan di websitenya secara mudah. Jadi saran aku coba kalau mau YouTube Mas Kuku Haldi, kalau mau website coba di Dwinawan gitu. Kalau untuk UI-nya. Oke Kak, oke teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Kalau masih ada teman-teman yang masih mau nanya. Ini seru loh pembahasannya teman-teman. Sayang banget nih kalau teman-teman nggak nanya gitu lah. Ayo dong teman-teman. Oke, mungkin teman-teman masih mikir kali ya Kak. Aku ada pertanyaan. Profesi sebagai UI atau UX desainer ini sendiri tuh di masa mendatang itu sangat dibutuhkan Kakak, atau dia itu yang kayak stagnan gitu lah? Oke, dari pandangan aku, menurut aku dibutuhkan sih, karena gimana ya, apa namanya, kita itu lama-lama semakin teknologi ya. Bahkan sekarang Pertamina pun udah pakai aplikasi gitu, di mana aplikasi itu harus memiliki desain, dan yang buat desain itu UI UX gitu. Nggak mungkin langsung si developernya udah ngedesain gitu. Pasti harus ada sisi UI dan UX-nya, di mana UX-nya itu oh aplikasi ini akan berguna gak gitu. Kita research dulu gitu, Jadi UI UX ini pasti akan panjang sih untuk jenjang karirnya, karena kita Indonesia ya semakin digitalisasi gitu. Bahkan di luar negeri pun juga banyak untuk opportunity gitu-nya, banyak UI UX gitu. Jadi kalau kalian mau mendalami UI UX, oke sih untuk karir path kalian gitu. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan lah ya Kak, istilahnya. Ya, Oke betul. Kak. Oke Kak, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Windy. Untuk aplikasi, apakah hanya menggunakan aplikasi Figma saja ya Kak dalam pembuatan UI atau UX ini? Oke, jadi untuk pembuatan UI ini biasanya saat ini kita banyak pakai Figma, tapi dulu itu memang pakai Adobe XD gitu. Cuman Adobe XD itu kan dia enggak web based, terus dia juga berbayar ya, kayak Photoshop dan
Illustrator gitu deh kalau si Adobe XD karena kan Adobe ya. Nah, terus kalau Figma ini kan gratis. Jadi tuh dia fitur bayarnya itu tentang timnya. Jadi biasanya company baru beli kalau mau collaborate tim dengan undang yang banyak orang gitu. Figma hanya bayar di bagian situ aja gitu. Jadi untuk saat ini sih biasanya pakainya Figma. Terus kalau Figma itu juga di mana dia ada kodenya juga. Kita bisa lihat kodenya juga di Figma. Untuk desain kita ada PHP dan CSS-nya juga. Jadi kalau misalkan front end-nya butuh kode apa, kita tinggal lihat aja di Figma-nya pun ada desain kita. Kita nggak perlu ngerti kayak tadi aku udah mention, nggak perlu ngerti codingnya karena di Figma pun sudah menyediakan gitu untuk codingannya dari desain kita gitu, PHP dan CSS-nya. Seperti itu sih. Saat ini yang lagi hype Figma. Oke, Kak, makasih banyak atas jawaban-jawabannya berikan. Ya, Kak. Mungkin nih masih banyak nih teman-teman yang mau nanya gitu loh ke Kak Syarifah, tapi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, teman-teman yang masih mau nanya, mungkin bisa kepoin nanti Instagram Kak Syarifah. Nanti teman-teman bisa nanya ke teman panitia Instagram Kak Syarifah itu apa. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Kak Syarifah ada closing statement gitu mengenai webinar kita pada saat ini atau mengenai topik yang sudah kita bahas gitu Kak. Oke, dari aku mungkin kalau kalian mau jadi UI UX designer, berkarir di UI UX designer, jangan takut untuk upload hasil karya kalian gitu. Misalkan di LinkedIn atau di IG atau di Dribbble atau dimanapun gitu. Kadang Facebook pun ada grup UI UX-nya gitu. Jadi kalian explore terus aja desain kalian, apalagi yang mau fokus UI buat desain sebanyak-banyaknya, upload, jangan minder kayak desain orang bagus-bagus gitu. Nggak usah mikir ke sana gitu, karena dari kalian upload hasil karya kalian, kalian akan nanti akan datang sendiri opportunity untuk kalian gitu. Dan itu bisa jadi chance buat kalian pertama kali menjadi sebagai UI UX designer kayak gitu. Jadi jangan takut untuk upload hasil karya kalian, bikin aja terus mau awalnya jelek juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya desain pun nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Itu kan desain itu tergantung perspektif orang dan tergantung fungsinya. Apalagi UI UX, kita mengarah lebih ke fungsinya gitu. Jadi upload aja, ekspor aja apa namanya kreativitas kalian. Saran aku itu aja sih kalau dari aku. Oke, makasih Kak atas closing statement-nya. Closing statement-nya sangat menarik dan aku rasa sih ini bisa menambah nih semangat teman-teman buat lebih belajar UI atau UX lagi. Oke, sebelum kita akhiri acara kita, mungkin teman-teman on cam dulu supaya kita ada dokumentasi nih untuk kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman bisa on cam dulu, teman-teman. Ayo teman-teman, on cam dulu. Teman-teman ayo dong on cam supaya kita mau dokumentasikan nih kegiatan kita hari ini. Sempet nanti teman-teman ketemu Kak Syarifah di mana gitu loh. Bisa ngeliatin kan hasil dokumentasi ini, bilang Kak aku ikut loh webinarnya kemarin yang diadain sama Lokpro. Iya kan teman-teman? Ayo. Oke, mungkin teman-teman dari tim operator bisa dokumentasikan kegiatan kita di screen aja teman-teman. Oke teman-teman, dalam hitungan gaya biasa ya, dalam hitungan 1, 2, 3.
Oke, mungkin udah. Satu kali lagi teman-teman. Ini bebas bergaya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman atas partisipasinya. Sebelum aku kasih moderator untuk mengakhiri acara ini, kami dari tim Lokpro Media ada sertifikat untuk Kak Syarifah Masturo yang sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Teman-teman dari operator mungkin bisa tampilin nih sertifikatnya di slide. Oke, saya sebagai moderator mewakili Lokpro Media menyerahkan sertifikat narasumber kepada Kak Syarifah Masturo atas partisipasinya pada webinar kali ini dengan membawakan materi menggunakan UI tools dengan aplikasi Figma. Serahkan sertifikat ini secara online kepada Kak Syarifah Masturo. Nanti bentuk PDF-nya akan dikirimkan kepada Kak Syarifah Masturo oleh teman-teman panitia. Mungkin teman-teman itu saja dari saya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Syarifah Masturo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di kegiatan Lokpro Media pada malam hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dengan mendengarkan materi mengenai UI atau UX Design. Semoga materi yang dibawakan pada malam hari ini dapat menjadi sarana atau ilmu baru yang bisa teman-teman pelajari bagi teman-teman yang masih awam atau ingin lebih mendalam mempelajari UI atau UX Design. Saya Stefani undur diri, saya serahkan kepada Kak Indira selaku MC. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Syarifah Masturo atas materi terkait memperkenalkan UI Tools dengan Figma, dan juga terima kasih kepada Kak Stefani selaku moderator, dan juga tidak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, diingatkan lagi kepada teman-teman untuk jangan lupa melakukan absensi pada link yang telah di-share atau dibagikan oleh panitia pada grup webinar, dan juga diharapkan kepada teman-teman untuk tidak meninggalkan grup chat webinar pada malam hari ini untuk mendapatkan sertifikat peserta karena teman-teman sudah berpartisipasi dalam webinar pada malam hari ini. Mungkin itu saja, dan juga saya harapkan kita bisa bertemu lagi pada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.